Sudah biasa setiap tahunnya diadakan Ru'yatul Hilal. Ada 2 titik yang biasa kami gunakan untuk dijadikan POB atau pusat observasi bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala istima'an nairaini alamatan linqidha'i syahri wa miqatan lil ibadati bi ru'yatil ahillati fi syari'atil amri. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail ta'allamu minan nujumi ma tahtaduna bihi fi dhulumatil barri wal bahri wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda wa masabihil gurari amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa aqnu iddata salasina yauman. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini, tahun 2005 atau bertepatan dengan 1446 Hijriah. Oleh karena itu, insya Allah saya akan sedikit menyampaikan daripada data-data hisab, daripada ilmu falak, yang mana bukan berarti ilmu hisab ini penentu awal 1 Ramadan, tapi ada istilah hisab memandu ru'yah. Makanya tak kalah penting ilmu hisab juga untuk diperhatikan oleh kita, oleh kaum muslimin wal muslimat, karena hisab ini menjadi penunjang atau bisa memandu ru'yah. Yang mana yang saya gunakan, kebetulan saya di Kabupaten Pangandaran. Sudah biasa setiap tahunnya diadakan Ru'yatul Hilal. Ada 2 titik yang biasa kami gunakan untuk dijadikan POB atau pusat observasi bulan. Yang pertama yaitu di pantai barat Pangandaran. Yang kedua di Kesikluhur atau di Pasir Lasih. Kali ini markas Kabupaten Pangandaran saya menggunakan 9 data untuk perbandingan data hisab yang saya gunakan. Yang pertama yaitu kitab Sulamun Nairoin. Yang kedua kitab Fathur Raufil Manan. Yang kedua kitab Tazkiratul Ikhwan. Yang keempat kitab Faidul Karim. Yang kelima kitab Badi'atul Misal. Yang keenam Muntaha Nataijul Aqwal. Yang ketujuh kitab Nurul Anwar. Yang kedelapan kitab Irsyadul Murid. Yang kesembilan yaitu menggunakan efimeris. Adapun hasil daripada data-data tersebut, data-data yang kami temui dengan metode-metode tersebut, yaitu kisaran sekitar 4-5 derajat ketinggian hilal. Berarti ketika sudah 4 ke atas itu sudah masuk imkanur ru'yah. Karena Mabim menetapkan yang menjadi imkanur ru'yah itu ketika sudah di atas 3 derajat. Adapun secara rinci kami gunakan daripada kitab Irsyadul Murid. Insya Allah yang saya akan sampaikan itu metode hisab hasil daripada kitab Irsyadul Murid khusus untuk markas kami di Kabupaten Pangandaran, yang meliputi di dalamnya kapan terjadinya ijtima atau konsumsi, ya. Lalu ketinggiannya ada berapa? Yang pertama itu ijtima terjadi pada hari Jumat Legi 28 Februari 2025. Jam ijtimanya sekitar jam 7.48 menit waktu Indonesia Barat. Ketinggian hilal di malam Sabtu tentunya ini sudah agak tinggi. Terjadi qoblal ghurub. Di sini datanya kalau Irsyadul Murid 4 derajat 12 menit, maaf.
4 derajat 12 menit. Arah hilal yaitu di utara matahari, kemiringan hilal itu miring ke utara. Karena sekarang nanti terjadi ijtima itu di bulan Februari ya. Bulan 10. Hamlun wa thurun wa jojan wa sartanuhum wa asadun sunbulatun di shimaliyatun mizanuhum akrabun wal qausu jadiuhumu wadaluhum hutun. Ya. Jadyun, Janwatun, Januari, Dalun, Paibutun, Februari. Nah, berarti bulan Februarinya. Nah, untuk itu bukan berarti hisab ini saya sampaikan sebagai penentu awal bulan suci Ramadan, tapi maksud saya menyampaikan ilmu hisab ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yaitu hisab pemandu ru'yah. Makanya tak kalah penting untuk mengetahui kedudukan di mana posisi hilal, lalu buruznya buruz apa, juga miringnya ke arah mana, ini juga sangat penting. Karena barang siapa nanti yang melihat hilal, tentunya akan melalui sumpah. Ketika yang dilihatnya tidak sesuai dengan aturan-aturan falak atau tidak sesuai dengan data-data ilmu falak, maka itu bisa ditangguhkan atau dipertanyakan kebenarannya, keabsahannya dalam kebenarannya melihat hilal itu terjadi. Karena kalau sebetulnya hilal miringnya ke utara, lalu dia bersumpah bahwa melihat hilal itu ke arah selatan, kan itu tentunya dipertanyakan kebenarannya daripada melihat hilal tersebut. Nah, oleh karena itu untuk menetapkan awal 1 Ramadan, kita sebagai umum tetap menunggu keputusan daripada Menteri Agama, yang mana melalui beberapa tahapan, setidaknya ada 4 tahapan untuk sampai kepada tahap pengumuman ikhbar awal Ramadan. Yang pertama yaitu hisab, dihitung, seperti halnya kitab ini yang saya gunakan, ini namanya ilmu hisab, ilmu hitung. Yang kedua, setelah dihisab, masuk ke tahap yang kedua, yaitu di ru'yah atau di observasi, yang mana insya Allah Kabupaten Pangandaran Ramadan kali ini, awal Ramadan kali ini diadakan ru'yat di Pasir Lasi atau di Kesik Luhur. Setelah yang kedua masuk tahapan yang ketiga, yaitu dengan diisbat. Setelah diisbat baru masuk tahap yang terakhir, keempat, yaitu diikhbar atau diumumkan oleh Menteri Agama. Oleh karena itu, ini hanya sebatas sedikit pemaparan ilmu falak yang mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa memandu ru'yah. Adapun awal 1 Ramadan, sebagaimana yang saya tadi katakan, secara umum kita menunggu keputusan ikhbar daripada Menteri Agama. Yang paling penting kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kita masuk ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan dibarengi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.